Hutan itu 5 huruf. Hmm. H-U-T-A-N. Hmm. Dengan huruf yang sama, hutan antara Tuhan dan hantu. Lu bilang begini dulu istilahnya tuh. You mau money atau mau monkey? Ini gitu kan ya. Oke, kerabat, kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Bang Harkadius Datua Intan Bano. Oke Bang, kita lanjutkan Bang. Ya. Apa yang berubah di pikiran atau pikiran pemerintah yang berubah atau pikiran masyarakatnya yang berubah dalam pengelolaan hutan itu bagaimana? Ya, jadi kebijakan negara dari perubahan. Hmm. Perubahan di mana hampir seluruh kawasan ini ya, itu tuh bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga berbicara dalam tatanan produksi, ya, produksi kayu, apakah itu tuh dulu namanya HPH, pengusahaan hutan, orang nebang kayu dan tanam, ya, atau memang istilahnya hutan tanaman industri, lebih diarahkan untuk tanaman, biasanya itu tuh tanaman-tanaman multi-purpose spesies, yaitu tanaman-tanaman cepat tumbuh, ya, seperti akasia, albizia, begitu, atau sengon dan lain sebagainya, masuk juga jabon. Ya. Ini tidak lagi menjadi satu kegiatan yang menarik, ya, terutama bagi pemerintah provinsi. Kenapa? Kenapa demikian? Pertama, perizinan itu ada di pusat. Oh. Yang kedua, kontribusinya itu tuh ke daerah tidak banyak. Ya, hanya dalam bentuk ya dana bagi hasil. Bagi hasil. Tapi kan seluruhnya ini. Nah, di saat kita menetapkan, tapi kerugiannya banyak di daerah berarti kan? Ya, Kalau karena terjadi apa-apa kan daerah. Terjadi apa-apa daerah. Iya. Ya, jadi sampai sumbangan pihak ketiga sekarang pun bilang gitu tuh kan juga banyak persyaratan ya. Ya. Jadi tidak diperbolehkannya pemain sekarang ini meminta sumbangan pihak ketiga. Zaman saya dulu ya 1 kubik kayu kita bayar 10.000 ke pemerintah. Iya. Ya, 1 kilo getah dulu kita bayar 100. Ya. Nah, tapi sekarang di dalam menetapkan sumbangan pihak ketiga ini tentu tidak segampang ya, dulu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Ya. Dia harus secara ikhlas, rela melakukan ya untuk memberikan kepada pemerintah. Ya. Mana ada itu? Nah, jadi ini yang kita lihat secara keseluruhan. Ya. Jadi sekarang itu tidak lagi menarik. Yang menarik itu sekarang itu adalah yang dikelola oleh provinsi langsung. Apalagi tadi saya menyebutkan areanya cukup luas 1.521.260 hektar ini. Ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi ya untuk diberikan kepada masyarakat kita yang ada di sekitar hutan. Caranya seperti apa? Ya, ini saya ingin sampaikan dulu sebelum ke sana caranya, yaitu dalam bentuk perhutanan sosial namanya. Ya, perhutanan sosial. Jadi sekarang makanya saya ingin sampaikan ya bahwa masyarakat itu sekarang ini sudah mulai care terhadap sektor kehutanan ini. Selama ini dia dimarginalkan, sekarang ini dimanfaatkan. Ya. Apa kegiatan-kegiatannya? Yang pertama, hasil hutan bukan kayu, HBK, ya, seperti rotan. Ya, rotan, manau, bilang gitu kan, ini gaharu, ya. Ini kan harganya cukup bagus. Ya. Kalau kita lihat di daerah pesisir selatan sana, gitu kan banyak sekali masyarakat kita yang mengelola rotan ini, termasuk juga di Kepulauan Mentawai. Ya, itu yang kita lihat. Yang kedua, ya ada kegiatan yang disebut dengan non kayu juga, ya, itu dalam rangka pengembangan kayak umpamanya lebah madu. Wah, lebah madu hutan. Nah,
Sekarang lagi marah-marahnya. Sekarang lagi marah-marah, termasuk galo-galo. Iya, galo-galo. Ya, termasuk galo-galo ya. Ini pun juga ramai sekarang nih. Ya, ramai ya. Dan kemudian yang ketiga itu tuh dalam bentuk pengelolaan gula semut. Gula semut ya. Ya, gula semut yang berasal dari aren ya. Ini kita kembangkan. Nah, kita kembangkan termasuk juga kegiatan-kegiatan ya dalam bentuk taman wisata ya, jasa lingkungan dan sebagainya itu diizinkan. Itu diizinkan. Apakah mereka berada di kawasan lindung ya, atau berada di dalam kawasan taman wisata, kawasan konservasi ya, ini diizinkan untuk mengelola yang tadi. Nah, yang paling penting silanya dia tidak melaksanakan aktivitas penebangan. Nah, sepanjang untuk kebutuhan masyarakat, untuk ekonomi masyarakat silakan. Nah, termasuk juga hal yang berkaitan dengan kolaborasi sektor kehutanan itu dengan sektor pertanian. Tumpang sari namanya itu tuh ya silakan untuk nanam apa, bilang sekarang ini banyak, bilang itu kan vanila, bilang itu kan tanaman-tanaman strategis lainnya, itu silakan. Dan kemudian ada namanya itu tuh silvopiceri ya, jadi istilahnya menggabungkan sektor kehutanan dengan sektor perikanan. Tapi yang sekarang ini yang lagi tren itu adalah silvopastur. Jadi istilahnya menggabungkan silvopastur. Ya, pastur, tanaman kehutanan dengan ternak. Nah, jadi mereka bisa melaksanakan kegiatan yang seperti tadi ya. Nah, sehingga kembali ke yang tadi itu tuh ya, masyarakat diizinkan untuk memanfaatkan kawasan hutan ya. Nah, apakah itu tuh secara perorangan atau kelompok, ya, secara kelompok, sejauh dia tidak melaksanakan aktivitas penebangan. Nah, ini memang itu kan. Jadi sekarang seperti karena apa saja boleh ya. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bilang itu, coba aja bayangkan 81,97% nagari berada di sekitar kawasan hutan itu. Kalau seandainya memang ya ini bisa diberdayakan melalui kawasan hutan, tentu bilang gitu tuh kan 81,97% ini ekonomi masyarakat akan berdaya bilang gitu kan, walaupun juga tidak seluruhnya ya. Karena masyarakat nggak tahu juga sebagian besar. Tapi ini udah disosialisasikan. Ya, sosialisasi terus bilang gitu kan, ini udah kita laksanakan. Maka dari itu ya kembali dalam tatanan seperti tadi ya, sosialisasi ini kita laksanakan. Kita juga akan menyiapkan peraturan daerah. Ya, kemarin sebenarnya ada Perda Pengelolaan Hutan namanya, tapi karena memang terbentur dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law, sehingga ini belum kita lanjutkan. Tapi untuk tahun 2022 kita menyiapkan peraturan daerah tentang perhutanan sosial ini. Kemudian yang paling penting sekali tadi Bang Rudi menyebutkan bilang gitu kan, gimana caranya nih? Iya. Ya, gimana caranya supaya masyarakat itu tuh bisa masuk hutan? Iya, bisa memanfaatkan hutan. Mbak Ketua orang bilang gitu tuh kan ya. Jadi kalawi bobongo pasir. Ya bilang gitu tuh. Karimbo bobongo kayu. Ini tidak bobongo kayu lagi. Ya. Ya, jadi bilang gitu tuh kan. Karimbo tuh bunganya banyak gitu kan. Ya, banyak ya. Tidak hanya masalah kayu, ya. Ya, masalah kayu. Tadi ada hutan nagari tadi, kayu. Kemudian yang non kayunya ini. Ya, ada rotan, kemudian juga ada manau, ada lagi galo-galo, ada lebah madu, kemudian aren, taman wisata, jasa lingkungan dan sebagainya ini. Itu udah gitu tuh kan. Ini kita itu kan. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang tadi itu? Memang kita dorong ya masyarakat ini untuk bentuk kelompok. Ya, kelompok-kelompok masyarakat ini kita minta dia menyiapkan yang sedemikian rupa. Bahkan memang kita di dalam RPJMD ya 2021-2026 masa kepemimpinan Mayeldi dan Audi ini ya, kita menyiapkan lahan 250.000 hektar untuk perhutanan sosial, 250.000 hektar ya untuk perhutanan itu sosial. Itu diambil dari hutan yang mana? Ya, jadi pokoknya bilang itu kan kena semuanya boleh. Kena semuanya. Ya. Bisa jadi kan misalnya kawasan hutan industri yang ditinggalkan itu ya, bisa diambil. Boleh. Kalau kawasan taman industri bilang itu kan ya sebaiknya memang diarahkan kepada hutan nagari. Hutan nagari. Tapi juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena semuanya boleh. Ya.
Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ada 305 nagari yang berada pada kawasan hutan lindung. Kalau yang dulu memang tidak boleh, masuk aja tidak boleh. Nah, sekarang bilang gitu kan boleh untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemudian begitu juga di kawasan konservasi bilang itu ada 365. Cukup banyak memang yang kita lihat secara keseluruhan ya. Maka dari itu kita dorong masyarakat itu untuk membuat kelompok. Nah, bagi nagari-nagari ya yang ingin membentuk satu usaha pengelolaan kayu umpamanya di dalam kawasan hutan nagari tadi itu dipersilakan. Ya, karena kan ada BUMNAK. Nah, silakan BUMNAK mengelola ya. Ya bisa saja bekerja sama dengan kalangan swasta ya. Karena sekarang ini ya banyak regulasinya memungkinkan tak? Mungkin ya. Karena memang sudah ditetapkan 500.000 hektar itu sebagai kawasan hutan nagari itu sudah ditetapkan. Ada ditetapkan untuk Sumatera Barat ya. Cuma tentu kesiapan nagarinya lagi. Nah, ini. Jadi kita dorong dia itu dalam bentuk BUMNAK untuk bisa mulai tadi. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan perhutanan sosial tadi itu. Kalau rotan datang tahu. Ya. Jadi bilang gitu tuh kan, beberapa pengusaha-pengusaha rotan yang ada di Jawa sana, terutama Jawa Barat, ya, di sana kan industri pengolahan rotan banyak. Ya. Dia sekarang ini mencari rotan itu ke Sumatera Barat. Apalagi di Aceh sekarang moratorium pengelolaan rotan tadi itu, ya, hingga dia lari ke Sumatera Barat. Nah, saya waktu itu di saat mereka berkunjung ke saya baik secara pribadi maupun sebagai ketua komisi 2, saya sebutkan bilang gitu kan, sejauh memang industri ya itu ada di sini, jangan rotan asalan aja yang dibawa ya, tapi sekurang-kurangnya setengah jadilah. Nah, ini bilang gitu kan, sehingga apa? Itu buka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Nah, kalau seandainya ini terjadi, tentu masyarakat kita yang di pesisir selatan, kemudian di Solok Selatan, yang ada di Damas Raya, yang ada di Kepulauan Mentawai, di Pasaman sana juga, kan gitu tuh kan. Ini akan ada gairah. Ya. Ya, kalau kita contoh, kita meninjau kemarin ke pesisir selatan itu, begitu banyaknya memang masyarakat kita yang mengolah rotan. Dari sana mereka bisa mendapatkan penghasilan 100.000 per hari. Nah, itu lumayan. Dan kelompoknya sudah terdata oleh provinsi atau bagaimana? Kalau kelompok-kelompok yang ini sudah ada yang mengusulkan. Ya, ada yang mengusulkan, tetapi ada juga yang mengusulkan dalam bentuk perusahaan, CP ini bilang gitu. Ada juga, tapi memang masyarakat di sana yang menentukan. Jadi ini yang saya lihat. Jadi Komisi 1 pasti mendorong itu di Komisi 2. Komisi 2 ya. Pasti mendorong untuk BUMNAK ya. Iya, BUMNAK ya menyangkut dengan pengelolaan kawasan hutan nagari, kemudian juga istilahnya menyangkut dengan hasil hutan bukan kayu. Ya, yang gitu tuh kan. Tadi dibilang karimbo itu tidak lagi berbunga kayu, tapi berbunga macam-macam. Ya macam-macam yang bisa dimanfaatkan. Atau kena kayunya nggak ada. Kemudian karena kena kayunya memang barangkali sudah mulai berkurang. Ya, kalangan dunia usaha ada ini lagi, tidak melihat lagi sana. Ini yang kita lihat ya. Tapi saya melihat ada perubahan yang signifikan. Maka dari itu kemarin Pak Gubernur di saat Kopi Morning juga menegaskan bahwa kita sekarang menghadap lagi ke hutan. Dia menghadapnya ke hutan lagi, ya, menghadap ke hutan. Kenapa? Kalau lahan pertanian sekarang ini semakin menyusut. Ya, kita hanya memiliki 210.000 hektar ya, kawasan yang masuk dalam kategori Perda PLP 2B. Nah, itu bilang gitu kan. Ya. Terjadi penurunan terus, ya. Alih fungsi jalan. Alih fungsi. Ini 1,5 juta. Ya, 1,5 juta begitu. Yang selama ini memang seperti disampaikan ya belum termanfaatkan. Masyarakat dianggap lagi tekan tabu masuk ke sana dan kemudian dimarginalkan. Ya. Ya, kenapa bilang itu desa masuk hutan, bilang itu tuh mencom senjata yang ditumui gitu kan. Nah, ini yang kita lihat. Artinya ke depan memang pemerintah provinsi bersama DPRD memang mengarahkan ke perhutanan sosial ya. Dan untuk peningkatan ekonomi. Pasti bilang gitu. Dari segi anggaran ada dukungan? Ya, jadi gini bilang gitu tuh. Kemarin saya sebut tadi ya. Di 5 tahun ke depan kita menyiapkan 250.000 hektar. 250.000 hektar ini lahan yang akan kita gunakan untuk perhutanan sosial. Ya.
Kemudian berapa kelompok dalam tatanan yang seperti tadi itu tuh bilang gitu tuh kan. Ini kita akan kembangkan ya. Kita harapkan munculnya itu tuh ya sekitar 200 kelompok. 200 kelompok. Ya, jadi areanya Dari bisa setiap nagari. beragam. Dari setiap nagari itu ya. Bisa setiap nagari, bisa aja. Pokoknya bilang itu tuh kan masyarakat yang ingin mengembangkan itu. Ya. Masyarakat yang ingin mengembangkan kan banyak nih. Yang gitu tuh kan banyak ya. Atau mungkin saja bisa lebih Bang, kalau bisa lebih. nagari yang berada di kawasan itu kan lebih dari Banyak. 200 kan. Ya. Kalau seandainya memang dari kalangan masyarakat, bilang gitu kan ternyata berkeinginan untuk lebih dari tatanan seperti tadi kan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ada masalah. Jadi anggaran ya seperti yang kami sampaikan tadi kami bahas secara keseluruhan ya anggaran untuk perhutanan sosial ya tadi kami juga dari Komisi 2 mengusulkan agar ada penambahan anggaran untuk percepatan pembentukan perhutanan sosial ini. Tadi kita minta ya tambahan anggaran 7 miliar ya sehingga proses percepatan perhutanan sosial ini betul-betul bisa berjalan. Jadi kita tidak hanya sekarang ini mengelola sektor perkebunan, oke, kita tetap kita andalkan, ada sawit, ada karet, termasuk juga tanaman-tanaman yang lain. Sekarang yang lebih tren kopi, kopi bilang gitu kan, vanila itu cukup tren ya. Kemudian adanya petani milenial namanya, petani milenial yang mengembangkan sektor pertanian itu melalui jalur industri dan juga ekspor. Ini kita dorong ya. Kemudian di sektor peternakan juga demikian. Kelautan perikanan sekarang ini lagi tren pengembangan udang faname. Ya, karena udang faname itu kalau umpamanya kawan-kawan pengusaha udang faname itu dia bilang bisnis yang paling menguntungkan tuh yang pertama adalah bisnis ganja. Katanya, yang kedua itu tambah udang. Tambah udang faname. Tambah udang faname bilang gitu kan. Jadi ini kita dorong ya. Kemudian sektor perkebunan kehutanan, ada perhutanan sosial tadi ya, termasuk juga wisata. Kemarin Pak Gubernur juga menyampaikan rencana pengembangan Kelok 9 ini. Nah, jadi Kelok 9 ini bagaimana sekarang ini ya untuk menata pedagang-pedagang kaki lima, ya pedagang-pedagang kaki lima yang di sana, kemudian mengembangkan hutan wisata yang ada di sebelah kanan dari sini, kemudian menyiapkan pesanggerahan yang ada di bawah, ya, sehingga itu tuh menjadi satu destinasi wisata ya, yang akan berkembang. Ya, ini yang kita dorong dalam tatanan yang seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Terakhir, Pak, kalau dengar kata hutan, apa yang Pak pikirkan? Yang dipikirkan yang pertama, kalau dulu yang kita tuh kan hutan itu 5 huruf, HUTAN. Dengan huruf yang sama, hutan antara Tuhan dan hamba. Nah, sama-sama hurufnya sama juga. Jadi bilang gitu tuh. Kalau dulu bilang gitu tuh ya, orang banyak melihat hutan ini dengan manajemen hantu. Main babat, main tebang aja ini. Nah, tapi sekarang kita lihat bilang gitu tuh kan, hutan itu tuh dalam manajemen Tuhan. Kalau dipelihara. Ya, kemaslahatan umat. Nah, itu kalau gitu, tidak dipelihara maka menjadi bencana dia. Jadi bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, areanya luas. Areanya luas. Yang ketiga, masyarakat kita sekarang itu tuh banyak berada di sekitar situ. Maka dari itu sektor kehutanan ya, tidak hanya masalah perhutanan sosial ya, tapi upaya-upaya kita memasarkan karbon tadi. Ya, memasarkan karbon ya, itu juga di samping ya kegiatan-kegiatan kebutuhan kayu ya. Itu ini juga perlu menjadi perhatian dan catatan bagi kita. Kita berharap juga mindset dari pemerintah pusat dan juga kepala daerah kabupaten, kota dan provinsi ya. Kalau dulu kan saya selalu bicarakan. Lu bilang begini dulu istilahnya tuh. You mau money atau mau monkey? Ini gitu kan ya. You mau money atau mau monkey ya? Silakan pilih. Nah, kalau gua mau money. Nah, mau money gimana? Konversi kawasan hutan. Untuk apa? Untuk pengembangan wilayah, untuk budidaya perkebunan, untuk budidaya pertanian dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau mamanya you mau monkey, ya silahkan kelola hutan. Nah, sekarang tidak begitu lagi konsepnya. Ya, hutan itu tuh ya sekarang ini sangat baik dan kemudian sangat bermanfaat
dikelola untuk kepentingan masyarakat kita, terutama di Sumatera Barat. Semoga itu terwujud, Bang. Terima Insya kasih, Bang, atas bincang-bincangnya, dan semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat bagi kerabat Andalas TV ya. Melihat kita berbincang-bincang. Amin. Oke, kerabat Andalas TV, demikian berbincang kita dengan Bang Arkadius, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa.